Salam jumpa rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat hari Senin. Senin yang sangat luar biasa. I love Monday. Senin yang penuh semangat. Ingin saya sampaikan buat rekan trader semuanya. Karena hari ini hari Senin. Tepat tanggal 1 Desember 2025. Bulan terakhir di tahun 2025. Dan seperti biasa kami dari Market hadir untuk memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Kami ingin supaya apa yang kami berikan ini bermanfaat. Informasi, analisa yang kami berikan semoga bisa menjadi masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader di setiap hari Senin kita akan mencoba mengulas balik lagi. Untuk sesi awal ini kita akan mencoba melihat bagaimana perkiraan untuk satu minggu ke depan. Satu minggu ini maksudnya. Sebelum kita masuk di tema harian dan sudah barang tentu kita akan masuk di analisa teknikal kita hari ini. Oke rekan trader, kita akan langsung mulai aja bagaimana analisa mingguan. Dimana analisa ini sebenarnya setelah kami posting sebelumnya. Tapi mari saya mau mengingatkan lagi buat rekan trader semuanya. Dan kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika sebagai mata uang yang sangat perkasa, penguasa alam jagat raya mata-mata uang di seluruh dunia. Analisa kami selama satu minggu ini, dolar Amerika mempunyai peluang yang sangat besar untuk tertekan. Dan tidak tertutup kemungkinan dia akan keluar dari zona 99 menuju ke 98.712. Dan untuk Euro USD, analisa kami menyatakan bahwa dia ini akan mencoba naik hingga level 1.16583 walaupun peluang melemah pun juga ada hingga 1.15110. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader bisa lihat bagaimana pound sterling ini dalam asumsi kami dia akan mencoba naik hingga level tertinggi menurut kami di seputaran 1.32978. Walaupun peluang untuk melemah sangat besar. Dia bisa turun hingga level 1.31730. Sedangkan untuk gold ini memang benar-benar dalam pertempuran perjuangan yang sangat luar biasa. Ya, gold dalam pertempuran perjuangan yang sangat luar biasa. Analisa kami menyatakan bahwa gold ini punya peluang naik minimal menembus level 4.300. 4.328 adalah titik yang menurut kami bisa dicapai oleh gold untuk satu minggu ke depan. Dan untuk USD Yen Jepang, analisa kami USD Yen Jepang pada minggu ini akan sedikit mengalami koreksi rekan trader. Dia akan mencoba jatuh ya minimal bisalah hingga level 154.773 atau 154.275. Nah, ini adalah level dari apa yang terjadi selama satu minggu menurut prediksi kami. Oleh karena itu harap dikoreksi kalau salah, tapi harap digunakan kalau memang ini benar. Dan seperti biasa rekan trader ada selalu tema-tema yang sangat luar biasa yang ingin kami sampaikan buat rekan trader semuanya. Dan untuk tema harian kita hari ini, kita akan membahas suatu tema yang sangat luar biasa. Ini tema ini memang benar-benar up to date. Lagi gacor-gacornya, lagi hangat-hangatnya. Tema yang coba saya angkat adalah gold melanjutkan rally siap hadapi data Amerika Serikat. Nah ini dia rekan trader semuanya, gold sedang menuju rally. Apakah dia bisa menembus level 4.300? Di posisi sekarang gold ini sudah berada hingga level 4.241. Setelah tadi di pasar Asia dia menembus 4.256. Gold semakin gacor rekan trader semuanya. Semakin terbang tinggi dan tinggi lagi. Apakah dia bisa menyentuh level tertinggi 4.381 yang pernah terjadi beberapa minggu sebelumnya yang merupakan nilai tertinggi dalam sejarah? Kita akan lihat bersama-sama. Dan sudah dari awal saya bilang bahwa gold masih tetap punya peluang naik ke posisi yang sangat luar biasa tingginya. Banyak faktor rekan trader dan salah satu faktor adalah bagaimana komitmen dovish.
bagaimana tendensi dovish yang dilakukan atau dikatakan oleh hampir semua para pejabat The Fed. Terjadi perubahan singkat yang tadinya hawkish menjadi dovish. Inilah yang membuat bagaimana gold terbang tinggi. Dan yang sangat luar biasa dari data The Fed Watch hari ini, probabilitas pemangkasan tingkat suku bunga sudah berada di level 87%. Luar biasa rekan trader. Ini benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Dan rekan trader, salah satu faktor juga yang membuat gold terbang tinggi adalah bagaimana statement dari salah satu calon ketua The Fed, Kevin Hassett. Kevin ini merupakan calon kuat ketua The Fed dan dia mengatakan kemarin bahwa dia akan membuat pemangkasan tingkat suku bunga ini sangat minimal, luar biasa. Dia adalah seorang tokoh di balik kesuksesan perekonomian Amerika. Dia adalah seorang tokoh di mana think tanknya ekonomi Donald Trump. Dan memang dia adalah tulang rusuknya ekonomi dari Donald Trump. Sehingga apa yang dikatakan Donald Trump, apa yang menjadi keinginan Donald Trump, kemungkinan akan diimplementasikan oleh Kevin ini apabila dia menjadi anggota Fed. Dan rekan trader, dengan jejak rekam yang sangat luar biasa, di mana dia ini termasuk orang yang sangat senang dengan dovish dan dia ingin supaya suku bunga ini rendah. Artinya kalau dia akan menjadi pimpinan The Fed, emas akan lebih gacor lagi rekan trader, karena pemangkasan tingkat suku bunga akan lebih banyak lagi. Dari prediksi yang dibilang pemangkasan tingkat suku bunga itu akan berada sekitaran 100 basic point. Tahun ini hanya 75 basic point. Tahun depan 2026 itu 100 basic point. Artinya kalau 100 basic point dengan tendensi dovish, ini akan membuat emas ini gacor rekan trader. Kemungkinan besar tahun 2026 ini benar-benar tahun gacornya emas. Oleh karena itu rekan trader, kita lihat emas melanjutkan rally. Siap data-data yang akan terjadi pada minggu ini, karena minggu ini kita masuk di lautan masa lembo. Data-data akan banyak, semuanya hampir dikeluarkan kecuali data non-farm payroll. Tapi rekan trader, ini adalah data yang dikeluarkan menjelang pertemuan tanggal 10 nanti minggu depan. Dan ini akan menjadi saksi apakah pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan. Dan apabila itu dilakukan, saya tetap yakin 4.381 bisa dilalui, tapi dalam hati kecil saya 4.500 sepertinya akan sulit. Tapi kalau semuanya tidak terjadi, saya siap digantung di Monas. Sesuai dengan janji saya, kalau tidak jadi 4.500 siap digantung di Monas. Bercanda rekan trader. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa rekan trader. Kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini walaupun sempat naik di posisi 99.174, tapi perlahan namun pasti dia agak sedikit bertahan. Dan menurut analisa saya, peluang untuk melemah sangat tinggi. Dia masih bisa melemah rekan trader. Menurut saya bisa sampai di level paling terendah, masuk di level 98, ya di seputaran 98.841. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk naik pun juga masih tetap ada, dan dia bisa naik hingga level 99.229. Ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika untuk hari ini. Ganti dulu gambarnya, warnanya ini dari kuning ceria, kita akan mencoba hijau gembira, kita akan mencoba menjadi kuning ceria. Dan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini secara garis besar, kalau kita lihat bahwa arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar sepertinya tanda-tanda menyatakan bahwa dia ini punya peluang yang sangat besar untuk kembali mencoba naik di posisi yang lebih tinggi lagi. Dan analisa saya berpikir bahwa dia ini akan mencoba hingga level tertinggi menurut saya seputaran 1.16139. Walaupun
harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk melemah juga sangat besar. Dia bisa jatuh hingga level terendah, kembali lagi jatuh di level 1.15936. Nah ini dia. Ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD hari ini. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Secara garis besar pound sterling ini sepertinya agak malu-malu, rekan trader. Peluang jatuh masih tetap ada, tapi mari kita berpikiran positif. Jatuh masih bisa tetap ada. Menurut analisa saya dia bisa jatuh melemah hingga level terendah 1.31995, tapi peluang untuk kembali naik lagi masih tetap terbuka dengan lebar. Dia akan mencoba naik hingga level 1.32500. Nah ini dia. Dan untuk gold, nah ini istimewa sekali, ini gold ini istimewa benar-benar. Bagaimanakah gold hari ini? Untuk gold, rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat tanda-tanda untuk gold kembali lagi ke posisi yang sangat tinggi, sangat terbuka lebar. Dia akan mencoba naik. Menurut analisa saya, dia akan mencoba hingga level tertinggi di seputaran 4.283. Belum masuk di 4.300. Akan tetapi rekan trader harap diperhatikan juga serangan balik mendadak bisa membuat gold ini kembali jatuh lagi di level semula di seputaran 4.216. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader semuanya, pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini sepertinya USD yen Jepang ini agak sedikit terseok-seok, masih bisa sedikit jatuh lagi. Ya, analisa saya dia bisa jatuh hingga 154.961, tapi serangan balik mendadak bisa membuat pasangan ini naik kembali lagi ke level tertingginya di seputaran 155.844. Nah ini dia rekan trader arah yang bisa terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah secara teknikal. Dan untuk kalender ekonomi hari ini, kalau rekan trader lihat secara garis besar kalender ekonomi hari ini ada ya, tapi ya kita lihat PMI manufaktur hari ini ISM 2145 dan 2200. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa juga ini udah 87% probabilitas pemangkasan tingkat suku bunga yang menyatakan 25 basic point akan dipangkas ya. Untuk kalender ekonomi lainnya, pidato pada jam 8 malam Ketua The Fed akan mengeluarkan statement. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini kalau si Jerome Powell udah pidato gini, hati-hati rekan trader. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Ini hati-hati. Hati-hati, sekali lagi saya bilang buat rekan trader, hati-hati, gelombang-gelombang pasar ini akan menyertai pergerakan yang terjadi. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat terus, jangan lupa semangat terus. Ya, sebelum open posisi analisa dulu yang baik dan benar, dan kalau bisa gunakan analisa kami sebagai rujukan, tapi tetap gunakan analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Sampai ketemu rekan trader di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.